Assalamualaikum anak solih-solihah. Bertemu lagi bersama Bu Ayuni. Hari ini kita akan belajar tentang tafsir Quran surat An-Nasr. Ada yang tahu nggak nih, An-Nasr itu artinya apa ya? Betul, An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Ada yang tahu lagi nggak nih, pertolongan itu apa ya? Iya, pertolongan itu biasanya kita butuhkan saat kita dalam keadaan susah. Misalnya nih, kita mau mengambil buku, tapi buku tersebut ada di rak yang paling tinggi. Nah, karena kita tidak bisa mengambilnya, pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, saat kita berusaha sekuat tenaga untuk meraih atau memperoleh sesuatu, tentu kita sangat berharap akan datangnya pertolongan dari pihak lain, baik itu guru, kawan, saudara, atau dari orang tua kita. Tapi biasanya pertolongan itu hanya akan diberikan orang tua, saudara, dan teman-teman pada saat mereka melihat kita sudah berusaha sekuat tenaga. Saat kita belum berusaha, mereka pun tidak akan mau untuk memberi pertolongan. Mengapa demikian? Nah, coba ingat-ingat lagi. Mau nggak kamu menolong adik yang lagi malas-malasan? Pasti nggak mau kan? Nah, demikian juga orang lain pada kita. Tidak mungkin mereka mau menolong jika kita terlihat malas-malasan. Tidak mungkin guru mau menolong anak-anak yang tidak rajin belajar. Tidak mungkin juga kawan-kawan mau menolong jika kita pelit pada mereka. Karenanya dalam surat Muhammad disebutkan, jika kamu mau menolong Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Memangnya Allah perlu ya ditolong manusia? Jawabannya jelas tidak ya. Allah itu tidak memerlukan pertolongan manusia, karena Dia itu maha kuasa. Andai seluruh manusia di muka bumi ini satu sama lain berkumpul dan saling bekerja sama untuk menentang Allah, Allah tidak akan pernah kalah, juga tidak akan pernah rugi. Karena Allah adalah yang maha kuasa, Dia tidak butuh pertolongan manusia. Adapun yang dimaksud menolong Allah yang tertera dalam Quran surat Muhammad itu adalah menjaga hak-hak Allah dan menunaikan seluruh kewajiban sebagai hambanya. Oh iya, ibadah kita padanya bukan untuk kepentingan Allah, semua itu demi kebaikan kita. Nah, apakah saat seseorang ditolong, ia dijamin akan menang atau sukses? Belum tentu ya, karena pertolongan itu tidak selamanya mendatangkan kesuksesan. Malah bisa sebaliknya, pada awalnya kita menganggap pertolongan itu sebagai malapetaka. Lagi, menurutmu jika seorang dokter memotong kaki pasien, apakah si dokter itu menolong si pasien atau mau mencelakakan si pasien? Jawabannya pasti, si dokter itu sedang menolong si pasien. Ya, walaupun dengan mengamputasi tersebut si pasien menjadi tidak mempunyai kaki. Secara sepintas sih, pertolongan si dokter yang mengamputasi pasiennya itu tidak akan menyebabkan kebahagiaan. Namun, jika tidak diamputasi, pastilah penyakit si pasien akan semakin parah yang jauh lebih menyakitkan si pasien. Demikian halnya pertolongan Allah. Pertolongan tersebut terkadang datang kepada seseorang seperti dokter yang mengamputasi pasien. Karenanya, janganlah beranggapan takdir kurang baik yang datang pada kita sebagai kesewenang-wenangan Allah. Bisa jadi takdir yang kurang baik itu sebenarnya merupakan pertolongan Allah agar kita terhindar dari musibah yang jauh lebih besar. Hilang uang 10.000 itu bisa jadi merupakan pertolongan Allah agar kita tidak jadi pergi ke suatu tempat yang di tempat tersebut akan terjadi kecelakaan. Nah, ingat ya, tidak seluruh pertolongan Allah dapat kita lihat sebagai kebaikan. Kita baru bisa melihatnya sebagai kebaikan ketika peristiwa tersebut sudah lama terjadi. Karenanya pertolongan Allah itu terkadang tidak diiringi dengan kemenangan. Terkadang pula pertolongan Allah itu diiringi dengan kemenangan. Nah,
Menyambut kemenangan itu bukan dengan pesta pora yang bisa menjadikan terlena. Saat kita menang, Allah mengingatkan agar kita menyambutnya dengan bertasbih dan memohon ampunan, baik untuk diri kita ataupun orang lain. Oke, sekian dulu ya penjelasan dari Quran Surat An-Nasr. Nantikan video berikutnya yaitu penjelasan dari Quran Surat An-Nasr part 2. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.